Sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like dan komen ya. Oke, baiklah, kita buka Google dulu ya. Terus kita buka program belajar seri P3K. Habis itu kita klik OK. Nah, kita lihat yang ini ya, Ayo Guru Belajar seri P3K program guru belajar. Ya, kita klik di Ayo Guru Belajar Kemdikbud.go.id. Nah, kita klik yang paling pertama yaitu program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Di sini memberikan fasilitas kepada calon pendaftar guru ASN P3K berupa materi, perangkat, latihan soal, community learning, serta tryout sebagai tambahan bekal untuk mengikuti seleksi guru ASN P3K. Jadi ini cocok sekali yang pengen ikut seleksi P3K ya. Jadi ada kisi-kisinya kayak tryout gitu. Terus kita klik mulai belajar ya. Kita klik mulai belajar. Nah, di sini masuknya melalui nomor SIM PKB ya. Kita masukin nomor SIM PKB dengan sandi ya. Terus kita klik masuk. Terus kita klik masuk. Nah, di sini kan banyak daftar seri yang dapat Anda ikuti. Jadi 1, 2, ini belum ya. 3, 4. Jadi kalau kalian belum pernah mengikuti, kalian boleh mengikuti yang ini ya, atau ini. Nah, ini karena kita mau khusus seri P3K ya. Jadi kita buka selengkapnya. Nah, di sini fasilitas kegiatannya atau pendaftaran pembelajarannya, syarat pendaftarannya. Anda berprofesi sebagai guru, Anda berstatus non PNS ya, berarti saya betul ya. Data berdasarkan pada SIM PKB. Jika terdapat kekeliruan data dengan kondisi aslinya, mohon untuk memperbarui data Anda. Oke, kita daftar ya. Kita daftar. Terus ini pastikan mapel yang dipilih sesuai dan atau linear dengan prodi kelulusan. Nah, karena aku jurusan matematika ya, jadi kita klik mata pelajarannya matematika. Di sini ada PGSD, PJOK ya. Nah, di mata pelajarannya lengkap ya. Ini. Tapi untuk SMK nih ya, lengkap. Kecuali agama nggak ada. Nah, oke, kita klik matematika ya. Nah, syarat dan ketentuannya. Program ini diperuntukkan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi. Program ini hanya memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi dimaksud dan tidak menjamin kelulusan. Jadi ini hanya belajar ya, atau untuk mempelajari kisi-kisi pada saat tes gitu. Di sini peserta wajib menuntaskan fasilitas pembelajaran selama 7 hari sejak pemilihan mata pelajaran. Jika tidak tuntas, maka diberi kesempatan 1 kali untuk mengulang atau mengganti mata pelajaran. Peserta tuntas fasilitasi pembelajaran yang belum mengikuti tryout dapat mengubah mata pelajaran lain sebanyak 1 kali. Sanggup melaksanakan tryout sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sistem. Bila masih tersedia jadwal tryout dan kuota tryout belum terpenuhi, peserta dapat memiliki kesempatan 1 kali tryout ulang. Berarti ada kesempatan pertama. Kalau ada kendala, kita bisa mendapat 1 kali kesempatan lagi untuk tryout ulang gitu. Nah, di sini kita klik. Dengan ini saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kita klik ya. Nah, jadi kita daftar. Jadi kita mempunyai kesempatan 7 hari ya setelah kita memilih mata pelajarannya. Kita klik di sini daftar. Oke, kita tunggu. Nah, Anda telah memilih mapel matematika. Anda berkesempatan ubah mata pelajaran atau memilih mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali selama belum melakukan tryout. Jadi karena aku nggak ada perubahan, ya udah aku itu aja. Terus di sini fasilitasi matematika Kamis tanggal 4 bulan 3 ya. Jadi selesainya tanggal Kamis 11 bulan 3 2021.
Silakan klik tombol muat ulang atau tautan fasilitasi di bawah untuk mengakses fasilitasi pembelajaran yang meliputi materi, perangkat, community learning, dan latihan soal, gitu ya. Jadi kita disuruh klik tombol muat ulang atau tautan fasilitasi di bawah. Oke. Tautan fasilitasi ya, kita klik ini. Nah, ini ternyata nggak bisa. Jadi di sini dikatakan registrasi Anda masih dalam proses pengaktifan. Bila status masih dalam proses lebih dari 5 menit, silakan log out dan login kembali dalam 30 menit ke depan. Jadi karena nggak bisa ini ya, kita tunggu aja sekitar 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit, jadi kita silakan log out dan login kembali dalam 30 menit ke depan gitu. Kita tunggu aja selama 5 menit ya. Kalau lebih berarti kita harus log out, keluar dulu, dan kembali lagi setelah 30 menit. Nah, ternyata nggak bisa ya, kita klik tombol ini, atau tautan fasilitasi, jadi kita disuruh log out ya, karena ini udah lebih dari 5 menit. Oke, kita log out dulu. Gini ya, klik paling kanan, pojok kanan atas ya, terus pilih paling bawah, keluar. Oke. Jadi kita tunggu 30 menit lagi baru kita kembali lagi. Oke. Nah, jadi setelah 30 menit kita menunggu atau lebih ya, kita kembali masuk lagi ya. Kita klik dulu. Terus masukin kata sandi ya. Nah, terus langsung klik masuk. Nah, udah masuk. Kita lihat ya. Nah, jadi dia seperti ini. Fasilitas kegiatannya seperti ini bentuknya. Nah, jadi kita klik ini ya. Jadi karena aku hari Jumat mendaftarnya ya. Jadi aku selesainya hari Jumat tanggal 12. Silakan klik tombol muat ulang atau tautan fasilitas di bawah untuk mengakses fasilitasi pembelajaran yang meliputi materi, perangkat, community learning, dan latihan soal. Oke? Nah, jadwal dan pelaksanaan tryout. Anda akan dijadwalkan mengikuti tryout setelah menyelesaikan semua fasilitas pembelajaran. Jadi setelah mengikuti fasilitas, baru kita bisa mengikuti tryout. Oke? Kita masukin di tautan fasilitasi. Nah, oke, di sini udah ada my course. Jadi inilah bentuknya ya. Kita upload pembelajarannya. Terus kita bisa baca-baca di sini. Terus di sini ada matematika. Kita lihat dulu. Mode belajar mandiri memberikan pengalaman. Nah, di sini kalau untuk matematika ya, ini pendahuluan. Jadi kalau untuk pendahuluan enggak itu ya, cuma pengantar aja gitu. Untuk P3K. Jadi modul belajar mandiri yang diperuntukkan bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Jadi kita klik matematikanya karena jurusan matematika ya. Jadi ini tergantung jurusan kalian. Kalau dia bahasa Inggris, di sini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu. Oke, jadi seperti inilah tampilannya untuk khusus matematika ya. Nah, jadi kita lihat untuk penilaian diri ya, kita lihat pembelajaran pertama bilangan. Nah, ini untuk pembelajarannya sesuai dengan materi kalian ya, sesuai jurusan kalian. Kalau jurusan kalian misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi pembelajaran pertamanya bukan bilangan ya, bilangan ini adalah khusus matematika gitu. Kita klik. Nah, kita klik pengantarnya, pokoknya sampai terconteng ya, terconteng sebelah ini hijau gitu. Baru selesai. Kita klik ya pengantarnya. Nah, jadi untuk kompetensi pengantarnya ini untuk matematika ya, ini menjelaskan berbagai sistem bilangan, menerapkan konsep keterbagian FPB ya. Boleh dilihat indikatornya di sini. Terus ada materi pokok. Jadi materi pokoknya di sini sistem bilangan, FPB, pola bilangan, barisan dan deret, kekongruenan dan modula atau logaritma gitu. Oke? Jadi kita kembali dulu.
Kita klik lagi. Nah, ketika kita sudah membaca pengantar ini, dia langsung terconteng ini ya. Nah, kalian boleh baca ketika waktu senggang kalian. Pokoknya dalam 7 hari ini kalian harus menyelesaikan course seri mandiri ini. Terus kita klik dulu bahan belajar bilangan apa aja, klik dulu. Nah, kita baca bahan belajar bilangan, mengapa Anda harus mempelajari materi ini. Boleh dilihat, di sini ada penjelasannya. Terus konsep dasar bilangannya apa gitu. Kita buka lagi. Ini udah 14% ya. Jadi kalian pokoknya habis sampai 100% gitu. Kita klik lagi. Coba dilihat dulu ada pesan masuk. Oke. Di sini udah muncul materinya ya. Kompetensi bilangan di sini. Gitu. Pokok ini modul belajar yang harus kita pelajari. Wah, ini bagus sekali ya. Di samping untuk penambahan ilmu dalam mengajar, kita juga dibekali nih. Jadi lengkap sekali, bisa dilihat di sini lengkap sekali matematikanya. Apalagi mengenai ini sesuai dengan judulnya ya. Bilangan FPB, mengenai sifat komunitatif, impers, ini lengkap sekali nih. Kita kembali. Jadi kalian harus menyelesaikan pembelajaran konsep biar dia sampai 100% gitu. Oke, kita lihat kembali. Oke. Nah, pokoknya ya, aku mau kasih tahu kalian harus menyelesaikan contengan ini. Kalian buka ini ya sampai tercontreng gitu. Baru bisa coba ya kita buka. Nah, kayak gini kan. Ini kan belum conteng tadi kan. Oke, kita lihat kembali untuk pembelajaran 2. Nah, dia langsung terconteng. Pokoknya kalian habiskan untuk bahan belajarnya. Misal ini bahan belajar aljabar. Pokoknya kalian tuntaskan sampai dia terconteng hijau. Kalau belum terconteng kayak seperti ini kan. Kalau belum, berarti kita belum menyelesaikan materi di bahan belajar bilangan gitu. Nah, begitupun seterusnya. Karena ini terconteng, karena udah selesai, boleh kembali kita lihat centering hijau. Kalau ini belum, berarti ada yang belum diselesaikan gitu. Begitupun seterusnya. Kalau udah terconteng hijau, baru itu udah selesai pembelajaran pertama. Dia jadi di sini pembelajarannya sampai 6 ya. Ini ada refleksinya. Coba kita buka dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat refleksi pembelajarannya. Terus untuk penilaian diri kalian buka. Kita buka ya, supaya dia tercontreng. Berarti ini untuk mereka penilaian diri, kalian answer the question-nya ya, biar terconteng gitu. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, kita kembali dulu. Nah, pokoknya intinya semua warna yang di kotak ini harus terconteng biru ya. Biru. Bukan hijau ya, biru. Oke. Jadi pembelajaran 1 sampai 6 harus selesai, baru kita bisa ke tryout ya. Pokoknya dalam seminggu ini harus selesai gitu untuk pembelajaran ini. Nah, beginilah cara masuk untuk seri P3K, dan ini bukan untuk memastikan kalian lulus ke P3K, tapi ini adalah sebagai bekal supaya bisa maju ke P3K untuk mengisi soal-soal itu kalian dimudahkan karena udah ada bekalnya ini gitu. Oke? Dan semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk materi pembelajarannya 1 sampai 6 dan bisa masuk atau lanjut ke tryout-nya. Oke? See you next time.